Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas transformasi Fourier untuk sinyal waktu diskrit. Sebelumnya kita review dulu transformasi apa saja yang sudah pernah kita pelajari sejauh ini. Transformasi yang pertama yang sudah kita pelajari adalah transformasi Laplace, yaitu transformasi yang mengubah suatu sinyal dengan domain T itu adalah waktu kontinu ya, terus T-nya itu real. Sedangkan S adalah domain yang merupakan variabel kompleks, jadi dari real ke kompleks. Nah, untuk mencari hasil transformasinya tadi kita menggunakan transformasi Laplace dengan notasi XS adalah hasil transformasi Laplace dari sinyal XT. Sebaliknya, apabila kita mengubah dari XS ke XT, itu kita melakukan yang namanya inverse transformasi Laplace. Simbolnya seperti ini, jadi XT adalah hasil inverse, jadi ada pangkat min satunya di sini melambangkan inverse transformasi Laplace dari sinyal XS. Nah, kita juga sudah belajar bahwa XT dan XS ini bisa diubah dari XT menjadi XS dan bisa diubah dari XS menjadi XT melalui transformasi Laplace dan inverse transformasi Laplace, sehingga ada yang disebut dengan pasangan transformasi Laplace ya. Kemudian itu tadi kan untuk domain T diubah menjadi domain S, waktu real kontinu ke kompleks. Nah, kalau untuk waktu diskrit, sinyal waktu diskrit Xn ini bilangan bulat ya, bilangan bulat, kemudian diubah ke Z, kompleks juga Z itu. Nah, ini juga begitu, sama halnya dengan transformasi Laplace tadi, bisa diubah dari XT ke XS, bisa diubah XS ke XT. Dalam transformasi Z juga kita bisa mengubah dari sinyal yang bentuknya XN menjadi XZ. Kemudian kita juga bisa mencari mengubah dari sinyal XZ menjadi sinyal XN dengan cara transformasi Z dan inverse transformasi Z. Dan kita pun mengenal dengan yang namanya pasangan transformasi Z ya. Nah, transformasi yang selanjutnya ada yang namanya transformasi Fourier untuk sinyal waktu kontinu. Untuk sinyal waktu kontinu itu kan dilambangkan dengan XT. XT itu bisa diubah menjadi domain omega, domain frekuensi. Ini omega, simbol dari omega ya bacanya. Nah, simbol dari transformasi Fourier adalah huruf F yang begini ya, F. Nah, ini juga begitu, bisa diubah dari XT menjadi X omega. Bisa juga kita dari bentuk sinyal X omega menjadi XT. Nah, sehingga ada yang namanya pasangan transformasi Fourier untuk sinyal waktu kontinu. Jadi bisa dibolak-balik dari sini ke sana, dari sana ke sini ya. Nah, untuk sinyal waktu diskrit juga ada. Jadi namanya transformasi Fourier untuk sinyal waktu diskrit. Kalau untuk yang kontinu tadi dari XT diubah menjadi X omega, untuk yang diskrit dari XN diubah menjadi X omega. Bedanya omega di sini omega kecil, yang di sini omega besar ya. Ini simbol omega besar tuh seperti ini. Simbol transformasi Fourier-nya sama. Jadi dari XN bisa kita cari X omeganya. Dari X omega ini belum saya tulis ya. Dari X omega juga bisa diubah menjadi XN, simbolnya seperti ini melalui inverse transformasi Fourier untuk sinyal waktu diskrit. Nah, inilah yang akan kita bahas. Khususnya adalah pasangan transformasi Fourier untuk
sinyal waktu diskrit. Jadi yang akan kita bahas di video ini adalah yang ini, yang bawah, yang paling bawah. Langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soal ini kita akan membahas 5 buah soal. Bagaimana sih caranya menggunakan tabel pasangan transformasi Fourier untuk sinyal waktu diskrit umum. Jadi ini ada beberapa contoh bentuk sinyal. Yang pertama, ini ada xn yang dinyatakan oleh 5e pangkat 3jn. Nah, di sini berarti kita cari di tabel pasangan transformasi Fourier sinyal waktu diskrit yang mirip dengan ini, e pangkat 3jn. Kita cari e pangkat jn. Nah, ini ya, e pangkat 3jn berarti omega 0-nya bernilai 3. Berarti x omega itu nilainya adalah ini ya, bla 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 bla. Kita tulis dulu tadi bahwa omega 0-nya adalah 3. Berarti kalau hasil transformasinya adalah 2pi delta bla bla bla, kita tulis itu. Jangan lupa di sini ada 5. Berarti kalikan 5 depannya. Terus tuliskan hasil transformasinya, 2pi delta omega min omega 0, omega min omega 0. Omega 0-nya 3, berarti ini min 3 ya. Dimana ininya mutlak dari omega dan mutlak dari omega 0 itu kurang dari sama dengan pi. Nah, ini perlu kita tulis. Mutlak dari omega kurang dari sama dengan pi. Nah, ini kan ada perkalian, ini kita kalikan. 5 kali 2 adalah 10. 10 pi delta, oh ini kurungnya kurang 1 ya, omega min 3. Nah, ini adalah hasil dari transformasinya. Sekarang kita lanjut ke nomor yang 2. Kalau yang nomor 1 tadi hanya 1 suku, yang nomor 2 ini 2 suku. Kita cari yang bersesuaian pada tabel. Yang diminta adalah delta n dan delta n min 2. Delta n di sini jika ditransformasikan hasilnya adalah 1. Kemudian delta n min 2 itu di sini delta n min n0. Berarti 2 ini adalah n0. N0 sama dengan 2. Hasil transformasinya langsung saja kita tulis, delta n tadi hasil transformasinya adalah 1. Kemudian delta n min 2 berarti delta n min 2 sama dengan e pangkat min j omega kali 2. Berarti min e j omega kali 2 ya. 2-nya saya taruh depan aja. Nah, ini sudah kita peroleh hasilnya. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 ini ada bentuk cos, ada bentuk sin. Ada cos, ada sin. Kita cari yang bentuk cos dan sin di sini. Cos omega 0n itu jawabannya seperti ini, bla 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 bla. Kemudian sin omega 0n jawabannya adalah seperti ini. Berarti yang omega 0-nya bisa kita cari di sini nilainya. Berarti ini pi per 4 ini adalah omega 0-nya. Omega 0-nya berarti pi per 4. Nah, ini kita masukkan x omega, berarti kita tulis dulu 2 dikalikan cos omega 0n itu tadi adalah yang ini, pi delta omega min pi per 4 plus delta omega plus pi per 4 ya. Jadi kita ikuti ini. Kemudian di belakangnya jangan lupa tuliskan ini.
karena di sini masih ada plus, kita tuliskan di paling ujung saja. Plus 4 sin, berarti plus 4 sin omega 0n itu rumusnya seperti ini. Min JP, berarti di sini tulis min JP, ininya sama ya, antara cos dan sin ininya tuh sama, selisihnya hanya di min J saja. Berarti kita cukup tulis ulang yang ini atasnya, min P per 4 plus delta P plus P per 4, dimana mutlak dari omega itu kurang dari sama dengan P. Nah ini kan masih ada perkalian-perkalian seperti ini. Ini boleh kita oh maaf, yang ini plus, yang ini min ya, jadi saya salah tadi, ini kurang teliti saya. Di situ harusnya negatif, maka di sini negatif gini ya. Nah sekarang kita proses yang di sini ada 2pi bla 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 bla, yang ini 4 dikali min JP, berarti kan min 4 JP. Nah ini kita gabungkan saja, yang unsurnya sama tuh kita gabungkan, jadi yang di sini kita gabungkan berarti 2 min 4 JP gitu kan, dikalikan delta omega min 4 pi per 4 maksud saya gini. Kemudian yang ini yang unsurnya sama bisa kita gabungkan juga, bisa kita gabungkan sehingga diperoleh ini ya, plus 2, ini kan 2 kali ini kan 2, terus yang ini 4 dikalikan min 1 berarti min 4, kemudian unsur yang sama bisa kita taruh delta pi plus pi per 4, nih jangan lupa dikurung gini ya. Kemudian ini kan masih ada 2 min 4, berarti bisa kita tulis 2 min 4 JP delta bla bla bla. Nah ini kan 2 min 4 itu kan min 2, berarti saya tulis min 2 gitu aja, min 2 delta P plus P per 4 gini ya. Ini adalah hasilnya. Sekarang yang nomor keempat. Nomor keempat ini ada bentuk setengah pangkat NUN dan setengah pangkat NUN, tapi ada pengalinya, ada pengalinya N plus 1. Kita cari yang serupa dengan bentuk ini. Kalau kita cari di tabel, agak buram, kelihatan ya, berarti yang ini ada A pangkat N UN, dimana mutlak dari A itu kurang dari 1, jadi yang ini ya, kurang setengah itu kan kurang dari 1, berarti kita ambil yang ini 1 per, berarti X omega adalah 1 per 1 min AE pangkat min J omega, yang ini ya, 1 min AE min J omega. Kemudian yang satunya lagi, suku yang kedua itu yang bawahnya, yang ada N plus 1 nya, N plus 1 A pangkat N UN, dimana mutlak A kurang dari 1, berarti selanjutnya itu yang ini, suku yang kedua itu yang ini. Kalau kita lihat suku pertama dan suku kedua ini sama, bedanya hanya di yang ini penyebutnya dikalikan.
mohon maaf ini kameranya kurang fokus. Nih ya, dikuadratkan. Berarti tinggal kita tulis ulang tapi kita kuadratkan. Ditambah ditambah ya. Sebentar, kita cek di sini. Ini kan positif, di sini negatif. Nah, berarti yang di sini ikut negatif. Jadi kebalikan. Jadi kita harus cek apakah benar-benar sama. Kalau dia bentuknya positif ya kita ikut positif. Kalau dia bentuknya positif tapi di sini ada tanda negatif, berarti harus negatif. 1/1 min A E pangkat min J omega dikuadratkan. Nah, jangan lupa A-nya di sini saya lupa tadi, nggak langsung saya masukkan bahwa A-nya itu setengah. Ini kan bentuk umumnya tadi A pangkat N. Kemudian di sini setengah pangkat N, berarti A sama dengan setengah. Kalau kita masukkan A-nya berarti 1/1 min setengah E pangkat min J omega min 1/1 min setengah E pangkat min J omega dikuadratkan. Nah, sekarang kita fokus untuk menghitung ini. Kita samakan penyebutnya. Ini kan penyebutnya kan sebenarnya sama. Ini kan sebenarnya bentuknya sama toh, 1 min setengah E pangkat J pi, yang ini juga gitu. Cuma ini ada kuadrat di sini. Berarti kan kita bisa ambil yang ada kuadratnya. Disamakan penyebutnya 1 min setengah E pangkat min J omega kuadrat. Nah, kalau kita samakan penyebutnya menjadi bentuk kuadrat ini, berarti yang di sini kan harus kita kuadratkan juga. Akibatnya yang atas ini harus kita kalikan dengan 1 dikalikan dengan 1 min setengah E pangkat min J omega. Sedangkan yang suku kedua, karena penyebutnya memang dia awalnya sudah bentuk kuadrat, berarti nggak perlu kita kalikan dengan apapun. Berarti min 1 gitu saja. Nah, 1 dikalikan yang di dalam kurung ini kan berarti tetap yang di dalam kurung ini. Berarti cukup kita tulis ulang saja. 1 min setengah ya maksud saya. 1 min setengah E pangkat min J omega min 1/1 min setengah E pangkat min J omega kuadrat. Nah, ini ada 1 dikurangi 1, berarti di sini bisa kita coret. Kalau dicoret berarti tinggal min setengah E pangkat min J omega per 1 min setengah E pangkat min J omega kuadrat. Ini adalah hasil transformasinya. Soal terakhir adalah bentuk seperti ini. Ada bentuk UN, ada bentuk U min N min 1. Berarti kita cari di tabel yang ada bentuk UN dan bentuk U min N min 1. Di sini ya. Maaf, goyang. Nah, bentuknya seperti itu. X omeganya adalah kalikan dengan 2. Cari UN-nya tadi. UN-nya adalah pi delta omega, kemudian ditambah dengan 1 per 1 min E pangkat min J omega, 1 per 1 min E pangkat min J omega. Kemudian yang suku kedua itu yang ini kan min U min N min 1. Ini bentuknya begini, min U min 5 min N min 1. Tapi di sini ada 5-nya, berarti kita kalikan dengan 5. Di sini plus karena bentuk sinyalnya kan min ya.
sedangkan bentuk umumnya memang awalnya min, berarti di sini jadinya plus berapa, plus ini, jadi ikut yang di sini, masukkan min pi delta omega plus 1 bla 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 ya, plus 1/1 min E pangkat min J omega, di mana omeganya, di mana mutlak dari omega kurang dari P. Ini ya. Nah, ini kita proses. Kalau kita proses itu kan kita kalikan 2 pi delta omega plus ini, kalau kita kalikan saya langsung taruh sini, 1 min E pangkat min J omega 5 kali min pi delta, berarti min 5 pi delta omega plus 5/1 min E pangkat min J omega. Nah, ini kan ada yang variabelnya sama, bisa kita jadikan 1. 2 min 5 berarti min 3 pi delta omega, kemudian ini kan 2, terus di sini 5, berarti kan sama-sama positif, berarti plus 7/1 min E pangkat min J omega, di mana mutlak dari omega itu kurang dari sama dengan pi. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ini adalah 5 contoh soal dalam transformasi Fourier untuk sinyal waktu diskrit. Ini ada beberapa latihan soal, bisa kalian kerjakan. Nanti jika sudah bisa diupload di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.